Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk saya bisa menjelaskan dan memaparkan atau membuat video pada tugas kali ini yang dimana adalah politik dan olahraga. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu seperti yang kita rasakan saat ini. Dan yang saya hormati kepada dosen pengampu, yang saya hormati kepada teman-teman yang sempat menyaksikan atau menonton video ini, dan untuk yang sedang melaksanakan ibadah puasa semoga dilancarkan sampai lebaran nanti insyaallah. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saya perkenalkan diri. Nama saya Dwi Kirangga, NIM 1831041145 dari kelas Penjas Kesrek 2018. Yang pertama adalah politik dan olahraga. Pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Yang kedua adalah pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi. Sudah tampak betapa olahraga dan peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multi makna. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi dan perorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya, dan harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikut sertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara efektif, berkesinambungan dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Akan tetapi dalam perkembangan semua itu tidak lepas dari investasi politik. Baik intervensi itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Dan dalam hal ini pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menanganinya. Karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh institusi yang ditunjuk salah mereka pengaruh perkembangan akan olahraga juga akan tidak memperoleh prestasi yang maksimal atau kemerosotan prestasi. Kata kunci pembinaan olahraga politik atau intervensi. A.
Pengertian politik dan olahraga. Pengaruh politik. Pengertian politik dan olahraga. Yang pertama itu pengertian politik. Politik dalam arti kebijaksanaan atau polis, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu polistaia. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan kepada beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan. Dalam arti kepentingan umum, politis atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah. Lazim disebut politik, yang artinya adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki, disertai dengan jalan, cara dan alat akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Salah satu ahli dalam hal ini yaitu Miriam Budayarjo mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dengan pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan satu dengan yang lain. Akan tetapi, tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu atau negara yang sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dengan keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau lokasi sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan lokasi atau distribusi. Namun pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga atau membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan menurut Ramlan Subakti, bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Kartini Kartono, bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas, perilaku, atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Adapun pendapat dari Aristoteles yang memperkenalkan politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut sun politikon. Dengan istilah itu, ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antar dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan atau kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya ketika mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi dan melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan
konflik sesuai sosial dan bentuk tujuan negara. Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan atau policy blade, dan pembagian atau distribution atau lokasi allocation. Dengan beberapa pendapat para ahli itu, maka dapat disimpulkan politik adalah merupakan upaya cara memperoleh sesuatu yang dikehendaki menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, atau dapat dikenal regu dan rombongan. Sedangkan dalam kamus Webster New Collegiate Dictionary adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan Athletic Games di USA. Adapun menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain ataupun diri kita sendiri. Menurut pakar Kholik Muthohir, olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan dan usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam bentuk manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Sedangkan pengertian olahraga atau Menpora Maladi atau olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditunjukkan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya, cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi kultural, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi optimal. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu kaitan politik dengan olahraga. Yang pertama yaitu hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dan gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang demikian kuat dan memberikan arah, isi, dan perorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Dan di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri seperti halnya perkembangan Olimpiade dipengaruhi oleh keseluruhan. Perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia yang diterpa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Sejak awal kebangkitan Olimpiade modern 1896 di Athena, gerakan Olimpiade mencangkan bahwa Olimpiade mengembang misi untuk menyebarluaskan isme atau idealisme, bahwa Olimpiade mengembang misi untuk kebebasan dan persaudaraan sebagai landasan tatanan dunia baru, termasuk membina manusia menuju kesempurnaan, seperti terkandung dalam moto Citius, Altius, dan Fortius.
Tidak dipungkiri gerakan Olimpiade secara nyata berpengaruh kuat terhadap penyebaran kultur olahraga dan sekaligus memberikan arah terhadap tujuan pembinaan. Tanpa kita sadari, akses dari Olimpiade itu sendiri, lenyapnya eksistensi permainan pada awalnya kegiatan Olimpiade bersifat mondial tersebut yang diklaim sebagai langkah paling dini dalam menciptakan globalisasi olahraga hanya diikuti oleh kelompok eksklusif dari kalangan bangsawan. Memasuki tahun 1920 mulai meluas diikuti oleh kayak luas meskipun amat terbatas. Sementara pada tahun 1950 berbagai negara dengan meletusnya perang dingin, konflik dari konteks geopolitik yang berbarengan dengan meletusnya perang dingin dipicu oleh perang ideologi komunis dan demokrasi tidak terelakkan oleh olahraga merupakan bagian dari suatu sistem politik dan untuk negara-negara sosialis merupakan alat propaganda bagi keberhasilan tatanan masyarakat sosialis. Kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga terutama Olimpiade dengan politik, tapi upaya itu selalu gagal kalau selanja dunia mau jujur. Sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dan peraturan penyelenggaraan Olimpiade. Ambil saja pengibaran bendera dengan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk menumpuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa lain. Contoh klasik terjadi pada Olimpiade 1936 di Berlin ketika paham Nazi Jerman tengah berada di puncak. Jesse Owens, pelari berkulit hitam Amerika Serikat yang sebelum pesta olahraga itu dibuka sudah dihina media Jerman, tiba-tiba saja merebut tak kurang dari 4 medali emas, dan itulah dilakukan di depan mata Hitler. Gembong konsep tentang supremasi bangsa Arya. Pada 1968, pada upacara penghormatan pemenang dua negara mereka, atlet kulit hitam Amerika Serikat mengacungkan tinju sebagai protes atas diskriminasi rasial di negara mereka. Orang juga tak melupakan kejadian berdarah Olimpiade 1972 di Munchen ketika para pejuang radikal Palestina menyandra dan kemudian membunuh 11 atlet Israel. Selanjutnya itu pada Olimpiade 1980 di Moskow, Amerika Serikat, ada negara-negara barat memutuskan tak hadir sebagai protes atas penyerbuan Uni Soviet terhadap Afghanistan. Sebagai tahun kemudian, Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot dengan tak hadir Olimpiade 1984. Di Los Angeles, aksi Uni Soviet diikuti oleh negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Akibatnya Olimpiade 1984 berjalan hambar. Maklum, negara-negara sosialis di masa itu merupakan gudang atlet kelas dunia. Dari semua kejadian yang dibeberkan di atas, Olimpiade Beijing 2008 yang akan dimulai dalam sepekan ini merupakan puncak dari keterkaitan antara olahraga dan politik. Sejak jauh hari sebelum dimulai, ia telah dikotori faktor politik. Protes warga Tibet ternyata tidak terbatas di Tibet, tapi penyebar ke seluruh pemukiman mereka di seluruh Cina dan negara-negara lain. Unjuk rasa mereka juga didukung para aktivis LSM internasional. Dari semua yang dibeberkan atas, Olimpiade Beijing yang 2008 yang akan dimulai dalam sepekan ini merupakan puncak dari keterkaitan antara olahraga dan politik. Sejauh ini sebelum dimulai telah buat Cina sendiri, Olimpiade Beijing 2008 memiliki arti penting yang nuansa politik sangat tebal ketika Mending Mao Zedong memproklamasikan berdirinya RRC sebagai sebuah negara itu pada 1 Oktober 1949. Antara lain, ia mengatakan bangsa kita tidak lagi akan jadi objek pemerasan, penghinaan, dan pembudakan dari bangsa lain.
Sejak saat itu RRC selalu berjuang menempatkan dirinya pada posisi terhormat di pentas dunia. Tapi selama hampir 50 tahun 1945 ke 1990, Mao selalu berada di bawah bayang-bayang Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai dua aktor utama di panggung Perang Dingin. Mao telah mencapai melepaskan diri dari bayang-bayang kedua adik kuasa yang berperan sebagai kekuatan ketiga dan cara menghimpun kekuatan negara-negara berkembang. Toh usaha itu tak banyak mendatangkan sukses. Sukses Beijing sebagai salah satu pelaku yang turut menentukan corak dunia justru diraih setelah mendiang Deng Xiaoping mengambil langkah berani. Ia berbalik 180 derajat dengan meninggalkan prinsip-prinsip Maois dan mengadopsi model pembangunan kapitalistik. Hasilnya adalah perkembangan ekonomi di atas 8% per tahun, telah menempatkannya sejajar dengan negara-negara kapitalis dunia. Sejarah Cina selama sekitar 1 abad antara 1838, yakni dimulainya intervensi dan intrusi kolonialisme dan imperialisme Barat, sampai 1949 ketika RRC berdiri, dipenuhi perasaan sebagai bangsa tertindas dan terhina. Hampir semua kekuatan dunia memiliki konsesi di Cina, dan tak mengherankan jika Bapak Republik Dr. Sun Yat-sen mengatakan bahwa nasib bangsa Cina lebih buruk dari bangsa lain karena ia dijajah banyak negara. Tak mengherankan pula jika sejarawan Marxis di Cina menyebut masa selama 1 abad itu sebagai abad humiliasi, penghinaan nasional. Karena itu, penyelenggaraan Olimpiade di Beijing tak dapat dipisahkan dari sejarah humiliasi sukses pembangunan ekonomi dan kebangkitan nasional bangsa Cina. Olimpiade Beijing 2008 adalah sebuah lambang tentang keberhasilan Cina yang telah bangkit kembali dari posisi terhina selama 1 abad dan berhasil menempatkan diri sebagai aktor yang perannya sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Dari semua sejarah Olimpiade Beijing juga merupakan lambang balas dendam Cina atas 1 abad penghinaan yang dilakukan bangsa-bangsa Barat dan Jepang terhadap bangsa dan negara Cina. Oleh karena itu, RRC tidak akan membiarkan anasir sekecil apapun berasal dari dalam maupun luar negeri yang ditegarai akan mengganggu keberhasilan penyelenggaraan pesta olahraga dunia itu. Olahragawan dan politik. Olahraga tentunya tidak dilepas dari atlet dan olahragawan dan dengan bidang olahraga yang ditekuninya. Dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Seseorang tentunya menjadi atlet atau olahragawan tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet harus melewati perjuangan yang berat, yaitu dengan berlatih rutin. Tetapi bagi kebanyakan atlet, mereka menekuni olahraga mereka tekuni tentunya didasari oleh rasa senang dengan olahraga yang mereka tekuni. Jadi mereka melewati hari-hari latihannya dengan rasa senang. Selain membuahkan prestasi, tentunya mereka juga bisa mendapatkan kebugaran tubuh yang lebih bagus dibanding orang-orang yang non-atlet. Dan kebugarannya itu mereka bisa memperoleh prestasi yang lebih bagus lagi dari prestasi yang mereka dapat. Mereka bisa memperoleh popularitas sehingga mereka bisa dikenal banyak orang, bahkan dijamin
bagi sekarang menjamai popularitas, terlebih bagi mereka yang bisa berprestasi membawa nama baik negaranya di kancah internasional hingga mereka dianggap sebagai pahlawan membawa negara. Pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain. Harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi, dan ini akan didapatkan pada atlet yang dimulai dari usia sekolah. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai mencapai produk yang sangat optimal. Dampak politik dan olahraga. Dampak politik. Olahraga menjadi alat pemersatu antar negara karena membawa nama baik negara. Pelaku politik berperan sebagai sponsorship yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan olahraga, memberikan fasilitas kebutuhan sehari bagi para atlet. Tiga, membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan olahraga. Selanjutnya, menjadikan olahraga lebih dikenal dan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dan tidak andalkan pertandingan olahraga yang menghibur. Contoh, klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. Para pemimpin dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Dampak negatif. Tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga. Rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi pecah. Hilangnya sportivitas dalam olahraga baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. Dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh dijadikan tempat ajang berpolitik, bukan untuk keuntungan olahraga tersebut. Olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Akan tetapi, faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat berpengaruh perkembangan olahraga itu sendiri, serta terlebih pertalian antar olahraga dan politik atau ideologi. Sudah tampak beberapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan atau netral, melainkan kental sekali kandungan terbaur oleh politik. Faktor ini sangat mempengaruhi bukan saja yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara berorganisasi kegiatan tersebut. Mungkin hanya sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan di dalam hati, agar kiranya dimaafkan, karena
Saya bukan manusia sempurna yang bisa betul terus. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.